gampang sakit punggung kita. Kayak gitu Allah bilang alam nasyrah laka sadrak. Kalau udah lapang dada, wa wada'na anka wizrak, kami turunkan beban-beban kamu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Caranya gimana? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu kan ajaran supaya syarhus sadar. Pasti ada kebaikan di sini, pasti ada kebaikan di sini. Minta aja sama Allah, minta tolong pada Allah, maafkanlah dia, supaya kita nggak angqadallah, nggak memberatkan punggung, nggak jadi berat sendiri gitu. Jadi stres sendiri, jadi kayak terbeban sendiri. Ini kalau orang kepada kita, kayak misalnya cara lapang dada itu kayak husnuzon salah satu yang paling penting. Oh, pasti bukan saya maksudnya. Kadang-kadang kan kita suka baper sendiri ya. Ada yang ngomong apa, chat di grup, kita ngerasa kayak di-spread gitu. Wah ini gua banget nih yang diomongin. Padahal enggak. Bukankah kita sering dengerin khutbah atau ceramah seseorang ustadz itu, kayak ustadz itu kenal kita banget? Kok ustadz tuh jadi tahu masalah saya sih? Enggak, dia nggak tahu masalah kita. Allah yang menuntun lisannya karena pengen menasihati kita lewat dia. Tapi dia nggak tahu, jadi jangan kegeeran dan jangan baper sendiri. Wah, ustadz ini pasti ngomongin saya nih. Enggak, ustadznya juga nggak tahu masalah kita. Karena ada beberapa kasus yang saya pernah kayak gitu, saya lagi ngomongin apa, terus tiba-tiba ada jemaah yang kayak tersinggung. Ustadz ngomongin saya di depan umum, siapa juga orang saya nggak kenal orangnya. Kenapa kok persis? Saya juga sering kayak gitu kan, udah 2 tahun ini kan saya nggak khutbah Jumat nih. Kenapa nggak khutbah Jumat? Salah satu alasannya saya pengen Jumat itu privasi waktu buat anak laki-laki saya. Karena dia sekarang udah 3 tahun, saya kasih jatah pokoknya Jumatan harus di Cihanjuang bareng dia. Dan saya pengen dampingin dia ke masjid hari Jumat. Alasan kedua, ada penyakit ustadz yang dulu pernah saya alamin. Apa penyakit ustadz? Keseringan ngomongin nasihati orang, jarang dinasihati. Nah, saya pengen Jumat itu waktu saya mendengar nasihat buat diri saya sendiri. Awal-awal itu benar terasa. Pas pertama dengar khutbah orang, apaan sih ini kayak gini ngomongnya, ada ego ustadz kayak gitu tuh muncul tuh. Itu kan yang lagi diobatin tuh. Wah nggak gini, saya tahu dalilnya lebih dari ini, mulai muncul gitu-gitu tuh. Awal-awal kayak gitu, tapi astagfirullahaladzim, sombong banget sih gue. Udah, terus kalau ada yang ngomongnya kadang-kadang kayak nggak mungkin belum terbiasa ngomong di depan umum, agak-agak nervous mungkin atau agak-agak kaku gitu. Muncul rasa sombong, tapi lama-lama di recovery, diperbaiki apa? Kalau saya menghargai dia walaupun nggak bagus, nanti orang akan menghargai saya ketika saya nggak bagus performnya. Jadi pas saya duduk gitu, dia ngomongnya kayak ngebosenin banget, boring banget tuh ceramahnya, tapi saya tetap padahal boring banget ceramahnya, tapi saya kayak menghargai apa yang saya maksud di situ. Saya pengen juga orang kayak gitu ke saya kalau saya ceramah. Mungkin teman-teman ada yang kayak gitu sekarang. Apaan sih Ustaz, tapi masih aja gini. Padahal boring banget ceramahnya. Kenapa? Mungkin karena saya juga menghargai ceramah orang yang mungkin belum terlalu terbiasa ceramah. Ini yang saya pelajari ketika nggak khutbah lagi. Ditambah lagi sering banget saya kayak ngerasa si khotib ini kayak ngerti banget apa yang saya sedang alamin. Kayak lagi baper sama teman, lagi baper sama istri, langsung ceramahnya tentang suami kepada istri. Oh, kok tahu banget sih masalah saya? Kan sering kayak gitu kan? Itu bukan karena dia tahu loh. Allah yang maha tahu. Allah lagi menuntun kaki kita melangkah ke masjid yang khutbahnya tema itu. Dan Allah menuntun lisan ustadz untuk ceramah pas waktu kita datang tentang tema itu. Allah yang lagi nasihatin kita lewat lisan seorang ustadz. Jadi jangan baper. Gitu juga ke teman. Bukan dia tahu masalah kita, pengen nyindir kita, pengen nyepet kita. Enggak sama sekali. Jadi legowo. Syarhus sadar. Salah satu caranya husnuzon. Buat yang cewek-cewek juga, kalau lagi ngobrol sama teman-temannya, tiba-tiba ada yang kecelutukan ngomong apa, jangan langsung diem. Wah, ngomongin saya nih, pasti saya maksudnya. Belum tentu, husnuzon aja. Mungkin dia emang gak tahu masalah kita. Teman-teman yang lain tahu kecuali dia yang ngomong nih. Berarti jangan-jangan kita udah baper habis-habisan, udah habis air mata kita nangis sepanjang malam, ternyata gak ada masalah. Kan konyol banget kan ya. Kita udah curhat kemana-mana, udah marah ke siapa-siapa, terus udah nangis sepanjang malam, udah bengkak matanya. Besok pas tabayun,
maaf ya saya nggak tahu kalau ada masalah itu. Oh jadi kamu nggak tahu? Nggak tahu, rugi dong air mata saya udah 1 ember. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena kita nggak syarhus sadar, nggak husnuzon dulu sama orang lain. Kalau misalnya menurut kita dia tahu banget masalah saya masih diomongin, oh mungkin dia silap, mungkin dia lupa, mungkin dia terlanjur ucap, atau enggak dia pasti konsep tuh, soalnya capture-nya tuh panjang banget, pasti dia nulis. Kalau gitu mudah-mudahan dia udah sadar sekarang. Belum sempat aja kita maaf ke kita, yang jelas dia udah sadar, udah minta ampun ke Allah. Husnuzon. Bukankah Allah mengatakan ijtanibu katsiran minaz-zon? Satu-satunya yang layak kita seuzon itu cuma setan, bukan orang. Minimal kita bilang bukan dia nggak maksud begitu. Setan yang menuntun lisan dia, setan yang bikin dia mengatakan itu, dan dia udah sadar sekarang. Setan aja yang bisa salah, nggak apa-apa. Apa salah saya kata setan? Ya emang salah. Apa salah saya? Ya kamu jadi setan gitu. Kan seuzon yang diperbolehkan buat setan doang kan. Kayak Nabi Yusha ketika lupa masalah ikan dengan Nabi Musa pas dari Khidir, apa kata Nabi Yusha? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkura. Maaf ya Nabi Musa, tidak ada yang buat saya lupa kecuali syaitan. Jadi yang dikambing hitamkan oleh Nabi Yusha adalah setan. Lagian kalau kita ada masalah, pasti kita ngomongnya apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Setan bilang, enggak, saya nggak godain kamu aja sendiri kegeeran. Kan bisa aja gitu kan ya, tapi tetap itu udah fitrah. Nah, dia setan. Tapi kalau jin enggak, kita nggak boleh seuzon sama jin. Ada penampakan apa, dia kayaknya mau ganggu saya sholat tahajud nih, enggak, dia cuma lewat doang gitu. Tapi kalau setan benar, enggak khusyuk, pasti setan. Enggak bisa move on, pasti setan. Wujudnya manusia. Kan setan itu minal jinnati wan nas ya, dari jin dan manusia tuh. Enggak. Bercanda, astagfirullahaladzim. Nanti saya di-report, di-ban lagi akun saya. Sama mantan-mantan. Banyak gini. Oke. Dari orang ke kita, syarhus sadar. Secara syarhus sadar, lapang dada gimana? Husnuzon. Dan ini nggak bisa sekaligus, teman-teman, saya juga masih belajar husnuzon. Oh mungkin. Iltamis li akhika alfa uzrin. Cari 1000 alasan buat saudara kamu. Kalau nggak bisa gitu, minimal cuek. Arti cuek, nggak usah dipikirin, nggak usah dibahas. Kadang-kadang ngebahas satu masalah sebetulnya cara lain buat setan untuk bikin kita nggak pernah bisa selesai dengan masalah itu. Terus saja dibikin berlarut-larut. Kayak ada teman kita habis ada masalah sama temannya yang lain, nggak usah dibahas sama kita. Kemarin gimana masalahnya, udah beres? Jangan ditanya, udah aja lupain. Begitu kita tanya, dia akan bilang lagi, ya tuh gak apa, kemarin dia masih ngomongin saya. Oh gitu, terus kita pancing-pancing lagi tuh. Harapannya apa? Niat kita pengen empati, padahal itu bukan empati itu. Pengennya kita berpihak sama dia, itu gak berpihak. Tahu gak apa arti namimah atau mengadu domba? Kata Nabi, la yadkhulul jannah an-nammam. Gak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Gak akan masuk surga. Nah, adu domba itu ada 2, teman-teman. Ada adu domba orang yang memang jahat, ada adu dombanya orang soleh. Orang soleh juga bisa mengadu domba. Gimana caranya? Kalau orang yang gak soleh mengadu domba, dia sengaja membuat fitnah di antara 2 orang sehingga mereka jadi baperan, jadi putus silaturahim. Ini gak soleh. Insya Allah kita gak akan kayak gitu. Saya yakin gak ada niat kita ngadu domba orang. Tapi kita mungkin banget terjebak di adu domba yang kedua. Adu dombanya orang soleh nih. Gimana ngadu dombanya? Nih saya kasih contoh. Si A ngomongin si B di depan kita, tapi gak sampai kan ke si B. Kita yang dengar, si B gak dengar. Misalnya kayak dia lagi ngejapri kita, dia gini. Kita kan yang tahu. Terus kita capture, kita forward ke si B. Ini aku bukan mau manas-manasin ya, tapi ini cara jawabnya gimana nih, dia ngomong kayak gini tentang kamu. Kita capture, sakit hati lah si B. Ternyata dia ngomongin saya di belakang. Itu perumpamaannya kata para ulama. Si A manah si B, tapi gak kena, anak panahnya jatuh di lantai. Kita ambil, kita tusuk ke dadanya sambil kita katakan, ini bukan dari saya, dari dia loh ya.
Kayak gitu analoginya. Itu namimahnya orang soleh. Adu dombanya orang soleh. Jadi kita nggak niat memfitnah. Kita niat pengen menyampaikan kebenaran, kita lagi empati, pengen tabayun. Gak usah tabayun kepada korban, tabayunnya kepada pelaku. Apa bukti kamu ngomong kayak gitu? Gitu, nanya ke pelaku. Jangan, benar nggak yang dia omongin? Jangan, salah nih. Konsep tabayun itu bukan kepada korban yang dibicarain, kepada yang nggak bicarain. Jadi kayak ada teman kita yang ngomong hal-hal yang nggak benar, tanyanya balik ke dia.